Halo semuanya, selamat datang kembali. Saya antusias banget nih memandu kalian dalam penelusuran visual kita kali ini. Hari ini, kita bakal melakukan sebuah perjalanan luar biasa untuk benar-benar memahami di mana sih sebenarnya Indonesia itu berada. Dan kita nggak cuma sekedar ngelihat sebuah titik di peta ya, sama sekali nggak. Kita akan ngelakuin perjalanan penemuan spasial yang sesungguhnya. Kita bakal mulai dengan ngezoom dari skala planet kita secara utuh. Turun ngelewatin batas-batas astronomis, menjelajahi pulau-pulau raksasa sampai yang paling mungil. Dan akhirnya, kita bakal nembus jauh ke bawah kerak bumi yang ternyata terus bergerak. Siap-siap ya, karena cara kita ngelihat geografi negara kepulauan ini bakal berubah total. Oke, supaya perjalanan kita terstruktur, kita punya 4 titik henti nih. Pertama, posisi di peta dunia. Kedua, letak astronomis dan geografis. Ketiga, fakta unik negara kepulauan. Dan terakhir, di atas cincin api. Masuk ke bagian 1, posisi di peta dunia. Kita mulai dari sudut pandang yang paling makro ya, melihat bumi ini secara keseluruhan. Coba deh bayangin sebentar. Pernah gak sih kalian benar-benar perhatiin posisi Indonesia di sebuah globe atau bola dunia? Kalau kita muter globe, kebanyakan negara itu bentuknya kayak satu blok daratan utuh yang nempel satu sama lain, dibatasin sama garis darat yang tegas. Tapi, begitu mata kita tertuju ke bentangan wilayah Indonesia, wah, kalian bakal lihat sesuatu yang beda banget. Bentuknya tuh nyebar, luas, dan benar-benar unik. Nah, yang menarik di sini adalah sebuah bola dunia itu kan memang dibuat persis menyerupai proporsi bumi kita ya. Ini ngasih kita perspektif ruang yang benar-benar nyata. Di hamparan luas yang isinya cuma daratan dan lautan ini, nemuan Indonesia ngasih kita pemahaman betapa luar biasa strategis posisinya. Ini adalah titik jangkar pertama kita, sebuah bentangan yang mewarnai bagian penting dari belahan bumi. Lanjut ke bagian 2, letak astronomis dan geografis. Sekarang kita zoom in sedikit ke peta datar buat ngelihat garis-garis dan angka yang ngunci posisi negara ini. Coba perhatiin garis besar bentuk daratannya nih. Luas banget kan, membentang panjang dari ujung ke ujung. Dan yang bikin posisi ini makin spesial secara geografis, Indonesia itu ternyata salah satu dari hanya 13 negara di seluruh dunia yang dilintasi langsung sama garis khatulistiwa loh. Fakta ini aja udah ngasih petunjuk besar ke kita soal iklim tropisnya dan betapa melimpahnya kekayaan alam di sana. Kalau kita ngomongin soal angka-angka astronomis, jejak matematis negara ini benar-benar masif. Posisinya ada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 sampai 141 derajat bujur timur. Biar kebayang seberapa ekstrim rentang ini, ujung paling utaranya ada di Pulau Miangas dan ditarik terus ke selatan mentoknya di Pulau Rote. Terus dari barat ada Pulau Rondo, membentang jauh ke timur sampai ke Merauke. Jarak antar titik-titik ekstrim ini membuktikan kalau kita lagi ngelihat sebuah negara dengan tapak spasial yang wow, raksasa banget. Dan ini ngasih lihat dengan sangat cerdas gimana taktisnya posisi negara ini. Secara geografis, Indonesia itu seolah-olah dijepit secara sempurna. Diapit oleh 2 benua besar, Asia dan Australia, dan juga diapit oleh 2 samudra raksasa, Hindia dan Pasifik. Posisi yang persis di tengah ini bikin wilayah perairan Indonesia jadi jalur perdagangan utama dunia. Benar-benar jadi semacam persimpangan raksasa yang menghubungin belahan bumi satu sama lainnya. Pastinya, untuk memetakan area yang segede dan seberagam ini butuh sistem khusus kan? Pembuat peta biasanya pakai legenda warna buat nyederhanain kompleksitas alam ini. Warna kayak hijau, kuning, sampai coklat merepresentasikan daratan, mulai dari dataran rendah sampai puncak gunung tertinggi. Sementara itu, gradasi warna biru di peta ngasih tahu kita soal misteri di bawah air. Biru muda buat laut dangkal, sampai biru yang gelap banget buat kedalaman samudra yang luar biasa. Kita masuk ke bagian 3, fakta unik negara kepulauan. Sekarang, mari kita zoom in makin dekat lagi, dari sekedar garis di peta, langsung ke fisik daratannya. Ada satu perbedaan konsep budaya yang menurut saya keren banget buat dibahas. Kita tahu pulau itu daratan yang dikelilingi air. Tapi, konsep kepulauan atau archipelago itu punya 2 cara pandang yang beda. Dari kacamata barat, laut itu sering dilihat sebagai pemisah antar pulau. Tapi di Indonesia beda. Laut justru dilihat sebagai penghubung. Air adalah perekat yang menyatukan setiap pulau menjadi satu kesatuan yang solid. Indah banget kan cara pandang ini? Dan kalau kita bicara soal pulau yang dihubungkan oleh laut tadi, skalanya benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Bayangin, ada lebih dari 17.000 pulau di wilayah Indonesia, dan secara resmi, persisnya ada 16.056 pulau yang udah punya nama, punya koordinat jelas, dan didaftarkan ke PBB. Dari semua negara kepulauan di dunia, angka ini secara sah menobatkan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di muka bumi. Gak main-main. Dari belasan ribu pulau itu, beberapa ukurannya saking besarnya, udah kayak benua kecil. Kalau kita cek daftar 10 pulau terbesar di planet ini, ada fakta yang luar biasa menonjol.
Gila ya, 3 dari 10 pulau terbesar di dunia ada di Indonesia. Ada New Guinea di urutan kedua, Kalimantan di urutan ketiga, dan Sumatera di urutan keenam. Daratan-daratan ini tuh masif banget, dan ekosistemnya super kaya. Tapi tunggu dulu. Setelah kita bahas daratan raksasa barusan, coba deh perhatiin angka ini. 2023 meter persegi. Seberapa besar tuh? Biar gampang bayanginnya, ini kira-kira cuma sepertiga dari luas satu lapangan sepak bola. Kecil banget kan? Dan kalian tahu nggak, ukuran sekecil itu ternyata adalah luas dari sebuah daratan bernama Pulau Simping. Lokasinya di Kalimantan Barat, cuma sekitar 1 kilometer dari pantai, dan daratan mungil ini memegang gelar resmi sebagai pulau terkecil di dunia. Kontras yang mengejutkan banget kan? Negara ini nggak cuma jadi rumah buat pulau-pulau raksasa, tapi juga ngerawat pulau paling kecil yang diakui eksistensinya. Akhirnya kita sampai di bagian 4, di atas cincin api. Saatnya kita menembus jauh ke bawah kerak bumi. Mari kita lihat gimana semua ini saling berkaitan. Karena nyatanya, geografi itu bukan cuma apa yang kelihatan di permukaan, tapi juga tentang kekuatan mahadahsyat yang tersembunyi di bawahnya. Realitas geologis Indonesia adalah, negara ini berdiri tepat di atas titik pertemuan 3 lempeng tektonik raksasa yang terus bergerak dan aktif bertabrakan. Waktu lempeng-lempeng ini saling bergesekan, energi raksasa yang menumpuk akhirnya meledak ke permukaan. Tumbukan dari lempeng Pasifik, Indo-Australia, dan Eurasia, inilah yang menempatkan Indonesia pas banget di jalur cincin api Pasifik, alias Ring of Fire. Tahu nggak, sekitar 90% gempa bumi di seluruh dunia itu terjadinya di sepanjang garis ini loh. Makanya wajar kalau negara ini rawan guncangan dan punya deretan gunung berapi aktif yang luar biasa banyak. Bumi di bawah sana itu benar-benar hidup dan bernafas. Jadi, poin krusial yang bisa kita ambil dari penelusuran kita adalah ini. Geografi itu jauh lebih dari sekedar garis batas di peta. Ia ngebentuk kehidupan. Diapit oleh benua dan samudra, tersebar di belasan ribu pulau dari yang raksasa sampai yang sekecil lapangan bola, dan berdiri tepat di atas lempeng bumi yang terus bergolak, ini semua memunculkan satu pertanyaan besar. Gimana rasanya hidup di atas sepotong bumi yang begitu ekstrim, menantang, tapi sekaligus sangat subur dan strategis ini? Dan gimana kondisi ini pada akhirnya membentuk ketangguhan sejati dari masyarakatnya? Itu sesuatu yang pastinya menarik banget buat kalian renungkan. Terima kasih banyak udah ikut dalam perjalanan spasial kita hari ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.